Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita mencermati Pilkada DKI Jakarta akhir-akhir ini atau semakin hari semakin seru saja karena yang paling menarik adalah tarik-menarik antara Partai Golkar dan Partai Gerindra yang ingin mengusung Ridwan Kamil di DKI J ya, di Pilgub DKI J yang akan datang. Gerindra kelihatannya agak ngotot, tapi walaupun tensinya akhir-akhir ini mulai melemah dan seakan-akan berimprovisasi untuk menyerahkan semuanya ke Partai Golkar. Sementara saudara sekalian, Partai Golkar melihat objektivitas dukungan Ridwan Kamil melalui survei itu lebih objektif daripada misalnya bersifat emosional hanya untuk melawan misalnya Anies Baswedan atau menghalangi Anies Baswedan sebagaimana diekspresikan oleh para politisi Partai Gerindra dan lain sebagainya. Kita lihat, coba kita cermati apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Doli Kurnia, berikut ini. Sebenarnya nama Ridwan Kamil muncul di Jakarta itu kan dari Golkar dulu. Ya, 6 bulan, 7 bulan yang lalu kita kasih surat tugas di 2 tempat, Jakarta dan Jawa Barat. Nah, tentu kan kita memberikan surat tugas itu kan tujuannya adalah selain dia melakukan sosialisasi, juga membantu agenda kemenangan Partai Golkar kemarin di Pilpres dan Pileg, dan kemudian sambil memetakan kira-kira respon masyarakat itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat hasil survei yang sekarang, kita bandingkan antara Ridwan Kamil di Jawa Barat dengan Ridwan Kamil di Jakarta, itu lebih besar peluangnya di Jawa Barat. Kenapa? Karena tentu kita kan kalau kita bicara tentang kepentingan, tentu kan kita bicara dulu kepentingan di daerah itu, apa kebutuhannya, ya. Sehingga figur yang kita berikan itu betul-betul cocok untuk membawa kemajuan, membawa pembangunan yang lebih cepat dan segala macam. Nah, Ridwan Kamil ini di Jawa Barat sudah teruji, ya. Pertama, approval ratingnya cukup tinggi sekali, dan elektabilitasnya nggak ada yang mendandingi, jauh sekali di atas nama-nama yang lainnya. Itu artinya bahwa masyarakat Jawa Barat masih menginginkan Ridwan Kamil untuk satu periode berikutnya, karena mungkin dianggap kemarin juga cukup berhasil memimpin Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat senang, dan kemudian ya masih ada program-program atau janji kampanye yang mungkin belum dianggap tuntas, belum selesai oleh masyarakat Jawa Barat, makanya mereka menginginkan Ridwan Kamil. Nah, sementara di Jakarta, ya dulu waktu pertama kali Ridwan Kamil memasang billboard on the way ke Jakarta, ya memang waktu itu punya daya kejut, ya. Nah, elektabilitasnya lumayan, tetapi begitu nama-nama lain muncul, kemudian dicalonkan, didengungkan, ya, muncul nama Anies Baswedan, muncul nama Basuki Cahayapurnama, segala macam. Nah, ini menurun elektabilitasnya kalau kita lihat survei hari ini, ya. Nah, makanya oleh karena itu Pak Erlangga dan ketua-ketua yang tergabung dalam Koalisi Maju sepakat kita butuh waktu, ya, butuh waktu untuk melihat perkembangan. Atau juga waktunya masih cukup, ya, masih ada sekitar 2 bulan lagi sampai pendaftaran. Nah, kita lihat nanti perkembangan hasil surveinya seperti apa. Itu. Saudara, kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan sekaligus yang membidangi pemenangan pemilu, ya, Partai Golkar, Dr. Doli Kurnia Tanjung, yang barusan kita lihat cermati wawancara atau cuplikan pernyataan-pernyataan terkait dengan masalah posisi pencalonan Ridwan Kamil di Jawa Barat ataupun di DKI Jakarta. Kelihatannya pertama dia lebih objektif karena mencoba untuk memotret peluang kemenangan Ridwan Kamil di Jawa Barat maupun kalau diajukan di DKI Jakarta mengikuti apa yang disampaikan oleh Partai Gerindra. Kecenderungan Partai Golkar yang berdasarkan fakta-fakta survei itu bahwa Doli Kurnia seakan-akan mengatakan bahwa kami Partai Golkar lebih cenderung untuk lebih mementingkan cenderung untuk di mana Ridwan Kamil mengambil posisi mencalonkan diri sebagai Gubernur Gubernur Jawa Barat, di mana peluang dia menang amatlah sangat besar dibanding misalnya beliau harus berdarah-darah di DKJ tapi tidak ada kepastian untuk
misalnya memenangkan pertarungan karena melawan nama-nama besar seperti Anies maupun Ahok di DKJ Jakarta di Pilpres di Pilgub yang akan datang. Nah, saudara sekalian, tetapi saya juga ingin mengatakan bahwa sebetulnya basis andaikan Ridwan Kamil melepas ya calon di DKI Jakarta yang tidak ada kapasitas untuk menang, sementara melepas Jawa Barat atau misalnya di Jawa Barat dia jauh unggul dibanding kandidat-kandidat yang lain yang muncul hari-hari ini di pilkada yang akan datang, dengan peluang menangnya amat sangat besar karena menurut informasi yang kita dengar bahwa Ridwan Kamil sudah di atas juga rata-rata 50% tingkat elektabilitas dan kesukaannya masyarakat Jawa Barat atau keinginan masyarakat Jawa Barat atau approval ratingnya. Nah, tetapi di sisi yang lain saudara sekalian bahwa salah satu basis yang tidak akan dilepas, basis di Pulau Jawa ya Partai Golkar yang selama ini masih bertahan adalah Jawa Barat. Jawa Tengah saya kira itu sudah menjadi basisnya PDIP. Kemudian misalnya Jawa Timur itu PDIP, PKB gitu ya. Dan Jawa Barat adalah sesungguhnya basis yang masih tersisa termasuk mungkin sebagian dari Banten. Nah oleh karena itu peluang Ridwan Kamil memenangkan pemilu jauh lebih besar di Jawa Barat itu Golkar akan mempertahankan itu dengan menempatkan kadernya sebagai pimpinan wilayah, pimpinan Jawa Barat. Di mana sebelumnya kita tahu bahwa 40 tahun yang lalu berturut-turut 10 tahun daerah itu dikuasai oleh PKS gitu ya. Nah, di Banten ada Airin dan lain sebagainya, tapi tidak terlalu kuat. Tidak terlalu sebesar Jawa Barat, di mana Jawa Barat adalah provinsi besar dengan jumlah penduduk yang amat besar di seluruh Indonesia, nomor 1 terbesar seluruh Indonesia di atas 30 juta jiwa pilih dan jumlah penduduk yang 40-an juta orang. Ini menunjukkan aset yang politik yang amat besar bagi Partai Golkar. Oleh karena itu Partai Golkar menimbang sedemikian rupa Jawa Barat itu tidak bisa jatuh di bawah kepemimpinan kader-kader partai yang lain dan berupaya untuk mempertahankan sedemikian rupa di mana Ridwan Kamil pasti hampir dipastikan kalau terjadi pilkada hari Ridwan Kamil nyaris tak terkalahkan di Jawa Barat. Itulah yang dipotret oleh Partai Golkar dan itulah juga kepentingan Partai Golkar untuk mempertahankan salah satu buffer besarnya di Pulau Jawa, di mana daerah misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur dikuasai oleh partai-partai lain, sementara Golkar punya buffernya di Jawa Barat ini dan sebagian mungkin Banten gitu loh. DKI saya kira Golkar tidak terlalu kuat, walaupun pemilu 2024 yang lalu agak ada penambahan 4 kursi menjadi dari 6 menjadi 10 kursi menjadi agak dinamis gitu loh. Nah, oleh karena itu dalam potret itu lihat juga pandangan-pandangan rasional yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Doli Kurnia tadi, tetapi di sisi lain ada pertimbangan-pertimbangan kewilayahan, pertimbangan basis buffer politik yang amat besar di Pulau Jawa dan satu-satunya hanya di Jawa Barat itulah. Walaupun yang lain ada sedikit Jawa Tengah agak berat, kemudian Jawa Timur juga demikian kan dikuasai oleh Jawa Timur misalnya oleh PKB dan dominannya di sana dan PDIP, Jawa Tengah itu PDIP dan juga ada PKB. Sementara di tempat yang di Jawa Barat ya hari-hari ini adalah Partai Golkar. Dan jika Partai Golkar salah menghitung dan menggeser Ridwan Kamil mengikuti irama nafsu birahi partai yang lain, misalnya hanya sekadar untuk melawan misalnya Anies, tidak boleh calon dan segala macam, tentunya ini akan merugikan Partai Golkar sendiri, di mana kehilangan basis utama di Jawa Barat atau kehilangan figur utama di Jawa Barat misalnya yang dapat diduga dimenangkan secara mudah oleh Ridwan Kamil dibanding digeser dia ke DKJ. Saya kira saudara sekalian, pandangan-pandangan dan kehati-hatian pandangan Partai Golkar dan kajian Partai Golkar ini sangat rasional dan saya kira seperti yang saya katakan ini kepentingan Partai Golkar sendiri tidak ingin kehilangan basis besarnya di Pulau Jawa, di daerah Pulau Jawa, terutama khususnya di Jawa Barat tersebut. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.